Lapangan upacara SMA Harapan Bangsa membara di bawah terik matahari pagi. Ratusan siswa berbaris rapi, namun ketegangan terasa menguar. Bisikan-bisikan gugup mengiringi kehadiran Pak Budi, guru fisika paling dihormati, namun juga disegani karena ketegasannya yang nyaris tanpa kompromi. Udara dipenuhi antisipasi yang mencekam. Dari mikrofon, suara kepala sekolah memanggil nama Riza, siswa kelas 12. Jantung Riza serasa mencelos, tubuhnya menegang, tatapan teman-teman seolah menembus dirinya. Langkah kakinya terasa berat, setiap jejak mengukir rasa malu yang perlahan naik ke ubun-ubun. Perutnya bergejolak, keringat dingin membasahi pelipis. Riza kini berdiri di depan mimbar, di hadapan ratusan pasang mata yang menatapnya penuh tanda tanya. Di sampingnya, Pak Budi berdiri tegak dengan sorot mata merendahkan, seolah Riza adalah makhluk asing yang tak layak berada di sana. Ekspresinya dingin, tidak ada sedikit pun jejak belas kasihan. Suara Pak Budi menggelegar, menuduh Riza telah menjiplak proyek ilmiahnya yang terlalu sempurna untuk siswa sepertinya. Kemampuanmu tidak mungkin sejauh ini. Kalimat itu menusuk, menuduh Riza mencuri ide jenius, meragukan integritasnya di hadapan semua orang. Darah Riza berdesir, amarah tertahan. Bisikan mulai terdengar di antara barisan siswa. Mana mungkin Riza, dia kan pendiam. Tapi dia anak beasiswa, mungkin butuh nilai. Tatapan curiga dan rasa kasihan bercampur aduk, menghancurkan martabat Riza. Malu membakar wajahnya, membuat pandangannya kabur, seolah dunia runtuh di sekelilingnya. Riza mencoba membuka mulut, suara serak berusaha membela diri. "Bukan, Pak, itu murni ide saya." Namun kata-katanya tenggelam dalam keramaian dan desas-desus. Matanya memanas, tenggorokannya tercekat. Dia merasa tak berdaya, terpojok, seolah suaranya tidak memiliki bobot sedikit pun di sana. Kepala sekolah mengangguk setuju pada Pak Budi, seolah penjelasannya adalah kebenaran mutlak. Proyek ilmiah Riza yang telah ia kerjakan berbulan-bulan dengan cucuran keringat resmi dibatalkan dari keikutsertaan lomba nasional. Sebuah keputusan yang menghancurkan semua harapan dan impian Riza. Tubuh Riza gemetar, kepalanya tertunduk dalam. Air mata yang ia tahan sejak tadi kini mengenang di pelupuk matanya. Rasa hancur, marah, dan tertindas bercampur jadi satu. Dia merasa seolah semua usahanya sia-sia, dihancurkan oleh kesalahpahaman dan prasangka tanpa dasar yang jelas. Dengan langkah gontai dan punggung membungkuk, Riza berbalik meninggalkan lapangan upacara yang terasa semakin panas. Setiap langkahnya terasa berat, diiringi bisikan dan tatapan yang menusuk. Dia hanya ingin menghilang, lenyap dari pandangan orang-orang yang kini memandangnya sebagai penipu. Riza tiba di rumah kontrakannya yang sempit, suasana sepi menyelimutinya. Dia duduk sendirian di sudut kamar, meringkuk. Kepahitan memenuhi rongga dadanya, rasa tidak adil begitu kuat. Namun, di balik rasa sakit itu, sebuah benih tekad mulai tumbuh, perlahan mengeras dalam hatinya yang terluka. Di dalam kamarnya yang redup, Riza merenung. Bayangan wajah Pak Budi dan tatapan merendahkan teman-teman terus berputar. Kemarahan yang memuncak perlahan berubah menjadi tekad membara. Dia tidak akan membiarkan penghinaan itu menjadi akhir baginya. Ada api perlawanan yang kini menyala di dalam dadanya. Sore harinya, Bu Lina, guru biologi yang selalu melihat potensi pada Riza, datang berkunjung. Tanpa banyak bicara, tatapan matanya penuh empati dan keyakinan. Bu Lina membawa beberapa buku sains dan sebuah senyum tipis, seolah tanpa kata mengatakan, "Saya percaya padamu, Riza." Riza mulai menghabiskan waktunya di perpustakaan umum, jauh dari hiruk-pikuk sekolah.
Tumpukan buku dan jurnal ilmiah berserakan di mejanya. Dia membaca setiap baris dengan cermat, mencari inspirasi dan pengetahuan baru, haus akan kebenaran yang bisa membungkam semua keraguan. Malam-malam, Riza diisi dengan belajar tanpa henti. Hanya ditemani lampu meja yang redup, ia menulis rumus-rumus rumit, membuat sketsa desain, dan menganalisis data. Rasa lelah tak lagi terasa, didorong oleh semangat untuk membuktikan diri. Dunia luar seolah lenyap, hanya ada dia dan pengetahuannya. Dapur kecil di rumah kontrakan berubah menjadi laboratorium dadakan. Dengan alat-alat seadanya dan bahan-bahan yang ia kumpulkan dari sisa, Riza melakukan eksperimen-eksperimen sederhana. Berkali-kali gagal, namun ia tak menyerah. Tangan-tangannya kotor, namun pikirannya jernih dan fokus. Suatu hari, Arya, teman sebangku Riza yang pendiam, datang membantu. Ia hanya memperhatikan Riza bekerja, lalu tanpa diminta, ia mulai merapikan catatan dan membantu mencari referensi. Sebuah isyarat dukungan yang tak terucap, namun sangat berharga bagi Riza. Ia tidak sendirian lagi. Diam-diam, Riza mendaftar lomba sains tingkat nasional secara mandiri tanpa melewati jalur sekolah. Ini adalah langkah berani, penuh risiko, namun ia harus melakukannya untuk mengembalikan kehormatannya. Formulir pendaftaran ia isi dengan tangan gemetar, namun penuh keyakinan. Meskipun kelelahan fisik seringkali menyerang, semangat Riza tak pernah padam. Dia percaya pada idenya, pada kemampuannya. Dia tahu bahwa ia sedang membangun sesuatu yang lebih besar dari sekedar sebuah proyek. Ia sedang membangun kembali martabat dan harga dirinya yang sempat direnggut. Di sekolah, bisikan dan tatapan sinis masih sesekali ia rasakan. Namun, Riza kini mengabaikannya. Fokusnya tertuju pada tujuannya. Dia berjalan dengan kepala tegak, seolah ada perisai tak terlihat yang melindunginya dari ejekan. Dunia seolah tidak mampu menggoyahkan tekadnya. Proyek baru Riza mulai terbentuk, sebuah sistem inovatif yang jauh melampaui ide awalnya. Lebih ambisius, lebih relevan, dan yang terpenting, 100% hasil pemikirannya sendiri. Rasa puas dan bangga mengalir di dalam dirinya, tanda bahwa benih perlawanan itu telah berakar kuat. Hari final Lomba Sains Nasional tiba. Aula besar dipenuhi juri, peserta, dan peninjau. Atmosfer kompetisi begitu kental, namun Riza merasakan ketenangan yang aneh. Inilah panggungnya, saat untuk membuktikan segalanya. Jantungnya berdebar, namun kakinya terasa kokoh menjejak bumi. Riza berdiri di depan proyeknya yang sederhana, namun penuh detail. Material daur ulang dan komponen sederhana membentuk sebuah prototipe yang unik. Tatapannya mantap, memancarkan keyakinan yang dulu tersembunyi. Tangannya sesekali mengelus komponen, bangga pada setiap bagiannya. Tiba-tiba, mata Riza menangkap sosok yang dikenalnya di antara kerumunan peninjau. Pak Budi bersama beberapa guru dari sekolahnya berdiri di sana, terkejut melihat Riza sebagai salah satu finalis. Wajahnya pias, ekspresi tidak percaya jelas terlihat. Riza mulai mempresentasikan idenya. Sistem filtrasi air berbasis material lokal untuk daerah krisis air. Penjelasannya lugas, data akurat, penuh percaya diri. Setiap kalimatnya memancarkan penguasaan materi yang mendalam. Suaranya lantang, mengisi ruangan dengan keyakinannya. Para juri terkesima. Mereka melontarkan pertanyaan mendalam, menguji setiap aspek proyek Riza. Dengan tenang dan cerdas, Riza menjawab tanpa ragu, memberikan argumen yang solid dan data pendukung yang kuat. Tatapan kekaguman mulai terlihat jelas di wajah para juri. Proyek Riza bukan hanya inovatif, tapi juga revolusioner. Solusinya murah, mudah diterapkan, dan sangat relevan untuk masalah krisis air di banyak daerah. Ini bukan sekedar teori, tetapi solusi praktis yang bisa mengubah hidup banyak orang, lahir dari kecerdasan Riza.
Momen yang ditunggu pun tiba. Pengumuman pemenang. Nama Riza menggema di seluruh aula. Juara 1 Lomba Sains Nasional. Tepuk tangan riuh membahana. Sorak-sorai memenuhi ruangan. Air mata haru menggenang di mata Riza. Kemenangan yang terasa begitu manis. Pak Budi berdiri mematung di sudut ruangan. Wajahnya pias dan pucat pasi. Ia menyaksikan Riza menerima piala, menyadari betapa fatal kesalahannya di lapangan upacara waktu itu. Rasa malu dan penyesalan merambat di hatinya. Ia menunduk dalam, tak mampu menatap Riza. Riza menerima piala, senyum tipis terukir di bibirnya. Tatapannya menyapu kerumunan, berhenti sejenak pada Pak Budi yang kini menunduk dalam-dalam. Bukan dendam yang ia rasakan, melainkan kelegaan yang luar biasa. Pembalasan ini adalah tentang kebenaran, bukan amarah. Riza pulang, langkahnya ringgan, diiringi perasaan bangga yang tak terhingga. Ia telah membuktikan bahwa kecerdasan tidak mengenal kasta dan tekad bisa mengatasi segala penghinaan. Ini adalah kemenangan yang tak terhingga, sebuah pernyataan diri yang kuat, dan hidupnya kini terasa penuh harapan.